Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Al-haflah as-sabi'ah wa sab'in lil istiqlali Jumhuriyati Indonesia Al-Mubarak. Selamat peringatan ke-77 kemerdekaan negara Republik Indonesia yang penuh dengan keberkahan. Semua kita, seluruh lapisan masyarakat, dari pimpinan kita tertinggi, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya, beserta dengan seluruh rakyat Indonesia setanah air, menyambut kehadiran ke-77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia penuh sukacita, gembira, syukur, dan amat sangat berbahagia. Ini terjadi pada tahun 2022 dan episode ini dibuat pada tanggal 18 Agustus 2002, sehari sesudah perayaan ke-77 kemerdekaan Indonesia di istana dan di seluruh daerah, di seluruh wilayah tanah air. Pada tahun 2022 ini ada 3 hal yang menggembirakan, bahkan menimbulkan rasa lega dan sukacita. Yang pertama adalah ulang tahun ke-77 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini sudah dirayakan kemarin bukan hanya di Istana Negara tetapi juga di seluruh wilayah tanah air sampai ke daerah-daerah kecil dan terpencil. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan Indonesia kemerdekaan sesudah ratusan tahun dijajah oleh bangsa Barat. Yang kedua, persiapan pemilu 2024 sudah mulai diperbincangkan, bahkan semacam kontestasi-kontestasi, penampilan-penampilan sudah mulai, pembentukan koalisi-koalisi, dan bahkan sudah ada yang menyatakan siap menjadi presiden untuk tahun 2024. Ini juga dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam suasana yang penuh kegembiraan, apalagi pada bulan Agustus 2022. Hal menggembirakan yang ketiga adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menyerahkan
rancangan kitab undang-undang hukum pidana untuk menggantikan hukum pidana yang sampai sekarang masih berjalan, yaitu KUHP, peninggalan atau warisan penjajahan Belanda. Dengan diserahkannya rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, DPR tentu akan segera membahasnya bersama pemerintah. Ini juga suatu hal dan bahkan prestasi yang ditunggu-tunggu, bahwa kitab undang-undang yang ditinggalkan oleh Belanda seharusnya dapat secepatnya diganti dengan kitab undang-undang Indonesia yang disusun sepenuhnya oleh bangsa Indonesia sendiri atas dasar negara Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangkaian pembahasan mengenai rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu tentu memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat, apakah secara individual perorangan ataukah secara kelompok, untuk menyampaikan bahan-bahan perbaikan, bahan-bahan penyempurnaan. Jika di sana sini ada yang menganggap perlu ditambahkan atau perlu diperbaiki atau perlu disempurnakan, saatnya kini kita sama-sama berusaha untuk menyampaikannya sebelum rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang. Saya sebagai pribadi, meskipun merasa sudah di umur senja 81 tahun, ingin turut serta membaca, menyimak, memperhatikan rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang tebal itu, dan insya Allah di sana sini jika ada yang perlu disampaikan akan saya turut sampaikan pemikiran-pemikiran dan bahan-bahan pertimbangan, tiada lain sebagai wujud rasa tanggung jawab dan keikutsertaan ke pemerintah Republik Indonesia, supaya Republik Indonesia mempunyai kitab undang-undang hukum pidana sendiri, dihasilkan oleh sepenuhnya bangsa Indonesia sendiri, berdasar atas hukum dasar Indonesia sendiri, dan dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Semoga berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.